Modul 3 mengenai protokol dan model. Protokol itu aturan, ya. Jadi model-model aturan yang disepakati di dalam jaringan tentunya ya. Jadi protokol itu bukan software, bukan suatu aplikasi, tetapi suatu aturan. Ya. Sama seperti ketika di lalu lintas. Ada aturan lalu lintas, bagaimana Anda harus mengendarai kendaraan di jalan raya. Aturan lalu lintas di Indonesia tentunya berbeda dengan di Amerika misalnya, beda di Jepang misalnya. Di Indonesia mungkin dia kalau jalan dari sisi sebelah kiri, mungkin di Amerika sebelah kanan, ya, jadi berbeda. Jadi aturan-aturan mungkin di negara bagian tertentu sebelah kiri ya, itu aturan. Nah, sekarang kita akan lihat di sini ada aturan mengenai. Nah, kalau Anda baca di modul 3 ini, apa yang Anda pelajari yaitu mengenai pemahaman mengenai aturan itu sendiri, the rules. Jadi menerangkan apa itu aturan, bagaimana komunikasi, ya, bagaimana cara kita berkomunikasi. Kemudian aturan itu sendiri ya, rule, protokol. Jadi protokol itu suatu aturan-aturan yang sudah disepakati. Jadi protokol namanya. Jadi protokol itu aturan yang sudah disepakati. Kalau Anda mau bertamu, Anda mau berkenalan, nah itu tentunya harus ada aturan, meskipun tidak tertulis. Jadi menyapa dulu, nah itu satu aturan. Nah di dalam jaringan pun juga sama. Kemudian ada protokol switch, ya. Ini sekumpulan protokol, ya sekumpulan, jadi kumpulan. Nah, tentunya dari protokol-protokol tersebut harus ada standar organisasi ya. Kemudian ada referensi. Nah, reference model. Model protokol yang akan diadopsi. Di dalam jaringan kita mengenal TCP/IP model dan OSI model. Ini yang kita adopsi di situ. Kemudian bagaimana di dalam protokol itu mengenal yang namanya data encapsulation. Jadi membungkus. Jadi data ketika kita mengirimkan atau kita mengirimkan data, itu data tersebut akan dibungkus sebelum dikirimkan, ya. Kemudian kita mengenal data akses, ya, bagaimana suatu piranti mengakses, ya. Nah, rule, nah, kita enggak mengenai videonya silahkan ya, Anda jalankan. Ini saya jalankan nanti habis waktunya. Videonya ada di, Anda bisa videonya Anda jalankan di websitenya Siskona TechEd sudah ada. Anda tinggal klik. Jadi prinsipnya dalam komunikasi itu pasti ada source, sumber. Sumber itu adalah merupakan yang pengirim. Jadi ibarat kalau Anda berbicara, tentunya pasti berbicara ditujukan ke siapa, destinasinya siapa. Ada yang pendengarnya, receiver. Ada medianya, channelnya. Jadi kalau bicara, Anda medianya adalah udara. Anda ketemu orang, Anda bicara ke orang tersebut. Berarti misalkan saja, jadi misalkan ada orang dia bicara, nah ini cowok dan cewek. Nah ini ketika ini bicara ke sini, ini adalah source. Ini ada destination. Ini media. Nah, tetapi kalau yang ceweknya ini berbicara membalas, ini menjadi source. Ini jadi destination. Jadi source dan destination itu bergantung pada arah data itu kemana, ya. Jadi source dan destination. Jadi antara sender sama receiver itu akan berubah-ubah. Si laki-laki bisa jadi sender, bisa juga jadi receiver. Ini bisa jadi sender, ini bisa jadi receiver. Si cewek ini juga bisa jadi receiver, bisa jadi sender. Tergantung ketika dia bicara. Nah, itu namanya komunikasi. Nah, kemudian ada misalkan Anda lihat, Pak, tapi saya lihat ada orang di tengah jalan itu dia ngomong sendiri. Itu sendernya siapa? Nah, yang namanya komunikasi itu pasti ada
source sama destination. Kalau tidak ada destination-nya, berarti orang itu stres. Ya, gampang aja dia berarti oh itu baru stres itu. Tapi bisa jadi dia nggak stres. Dia komunikasinya nggak orang yang terlihat di situ. Tapi dia menggunakan handfree kan, dia pakai Bluetooth, kemudian dia terhubung ke handphone dia komunikasinya dengan temannya di luar kota. Nah, itu juga komunikasi namanya. Jadi kalau komunikasi cirinya ada source sama destination, ada channel. Nah, ini ya. Jadi ketika dia berkomunikasi, pasti pesan itu ada pesan ya, ada pesan message source ya. Dari sini misalnya. Kemudian ada sinyal, ya sinyal. Jadi pesan tersebut tentunya ketika Anda berpikir, ketika mau ketemu seseorang, sebelum Anda bicara, tentunya Anda berpikir dulu, meskipun tidak Anda sadari ya. Nah, itu adalah sinyal Anda wujudkan dalam bentuk suara. Kemudian Anda ungkapkan, transmission. Jadi mulut Anda itu sebagai pemancar. Sinyalnya itu adalah ini suara. Nah, transmisinya adalah mulut. Nah, kemudian si cowok ini receiver-nya ada telinga. Nah, terus pesannya diubah ya. Jadi diubah dari suara ke interpretasi message. Jadi message destination-nya akan diketahui. Nah, ini komunikasi seperti ini juga sama di komunikasi jaringan, ya. Jadi saya lompat aja, ini hanya menjelaskan tadi yang saya omongkan. Jadi ketika komputer itu berkomunikasi, tentunya juga ada pesan itu di encoding, ya. Sama seperti ketika Anda berpikir yang ada di otak Anda, kemudian Anda ungkapkan, itu apa yang abstrak yang ada di dalam otak Anda, lawan bicara Anda nggak akan ngerti kalau tidak Anda kodekan dalam bentuk suara, ya kan? Jadi jangan sampai misalkan Anda berteman, kemudian Anda jalan berdua dengan pacar Anda atau sahabat Anda, tiba-tiba ada uring-uringan. Kamu kok nggak ngerti aku sih? Yang sebelahnya bingung. Maaf, aku bukan dewa yang tahu pikiranmu. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang nggak suka diungkapkan, nah baru nanti pasangannya akan tahu. Jadi kalau tiba-tiba uring-uringan, ya pasangannya pasti akan bingung. Karena tidak melakukan encoding. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan tidak diungkapkan. Ya. Nah, kemudian message itu dalam komunikasi itu juga bisa ada formatnya, message format. Ya. Jadi misalkan format itu kan gini. Ketika Anda ungkapkan, Anda mengenal tata bahasa. Jadi misalnya saya pengen minum. Kalau Anda bilang ke pasangan Anda, minum saya pengen. Anda bolak-balik tanpa ada format yang benar, minum saya pengen. Ya pasangan Anda kan bingung. Anda ada disuruh diminum atau apa, nggak ngerti. Minum saya pingin, dibalik misalnya, nggak ngerti. Nah, enkapsulasi itu dibungkus, supaya apa? Supaya orang lain nggak ngerti, ya. Bisa jadi ketika di tempat yang ramai, Anda berbisik-bisik. Jadi istilahnya suara itu dikecilin. Atau misalkan Anda ingin menyampaikan pesan ke seseorang sifatnya rahasia. Anda kalau pakai suara tentunya akan didengar orang. Anda akan tulis kemudian dimasukkan dalam amplop, dibungkus, encapsulation, ya. Nah, kemudian ada message size. Pesan tersebut tentunya ada panjang bisa pendek. Message size-nya ada. Nah, di dalam komunikasi data pun juga ada batasannya, message size-nya berapa. Jadi nggak mungkin ya, misalkan Anda punya pasangan, Anda komunikasi, Anda ngomong terocos terus 1 jam tanpa henti. Yang dengerin capek.
Ya sama seperti saya saat ini. Saya ngomong terus, Anda dengerin ya, Anda capek kan, ngantuk kan, ya. Nah itu, karena nggak ada interaksi. Karena saya susah juga mau interaksi. Paling adik-adik jelas. Nah, tapi kalau seandainya tetap muka langsung, saya nggak, saya biasa kalau ngajar nanti saya banyak interaksi. Saya lihat wajah Anda ngantuk, ya saya tanya. Kalau saat ini kan videonya dimatiin semua, jadi nggak ngerti saya. Anda tinggal tidur, atau Anda tinggal bermain dan main game juga nggak ngerti saya. Ya anggap aja saya sekarang message size-nya besar ya. 2 jam saya message size-nya. Saya ngomong terus nggak apa-apa. Kemudian ada message timing. Pewaktuan juga ada. Ya, message timingnya berapa. Ya, jadi harus ada ketika message timing sama message size itu tentunya berkaitan ya. Jadi kalau komunikasi data di dalam jaringan itu juga sama, besarannya tertentu. Setelah dikirimkan waktu tertentu dia harus ada message delivery option. Jadi ada nggak umpan baliknya? Oh, udah sampai. Jadi kalau misalkan Anda telepon, biasanya lawan bicara Anda, kalau Anda ngomongnya banyak, pasti, wah ini kok diem aja. Lawan bicara Anda pasti juga akan, oh iya, dia akan respon iya. Anda dengar di telinga Anda, berarti Anda ngomong terus. Tapi kalau seandainya lawan bicara Anda nggak ada respon, ya mungkin sama seperti saya ngajar di sini. Jadi saya banyak, saya ngomong terus nggak tahu yang dengar ada nggak. Paling saya tanya, suara saya terdengarkah? Nah seperti itu. Kalau jawaban terdengar Pak, oh berarti masih ada yang mendengarkan. Gitu. Oke. Nah ini message encoding. Jadi source itu di encode dulu, ditransmisikan lewat media, diterima, didecode. Nah jadi ketika encode itu nanti pasangan decode, di decoder, diterjemahkan. Kemudian destination message. Oke, saya lewat aja. Nah di dalam komunikasi data itu tentunya sama juga. Jadi enkapsulasi data itu ini adalah apa yang ada di sini. Ini adalah bungkus enkapsulasi. Datanya itu di bawahnya nggak di sini. Datanya di sini ada data. Jadi kalau surat di sini datanya di dalam. Jadi ini bungkus ini mirip seperti bungkus. Ada source address. Ini adalah source address. Destination address. Ya, destination address. Kemudian ada misalkan saja di sini ini hanya contoh aja ya. Ini untuk perangko dan sebagainya ini beda ini versi ya. Udah deh. Ini yang saya lihat yang ini aja deh. Yang ini ada source, ada destination. Nah, karena ini formatnya, oh ini ada ukurannya. Ukurannya berapa byte ini? Jadi ukurannya itu sekitar 40 byte. 40 byte. Jadi besarnya di sini besarnya. Nah, ada besarnya 40 byte. Ini headernya. Nah, itu format message dan enkapsulasi. Jadi ini pembungkus ya, yang ada di sebelah kanan adalah bungkusnya. Ini kata message size tadi juga sudah saya jelaskan ya. Jadi suatu bit nanti akan diubah ya. Bit itu di-encode ke dalam bentuk mungkin cahaya, suara, electrical pulse. Light ini kalau kita lewat ke fiber optik, FO. Sound itu kalau sound itu suara ya. Itu biasanya ini sebenarnya elektromagnetik ya. Ini wireless. Ini electric impulse, ini kalau menggunakan kabel. Nah, kabel. Ini media. Kita bicara mengenai media. Gitu ya. Itu. Ya. Message timing atau flow controlnya. Bagaimana mengatur manage rate data transmission. Bagaimana informasi itu dikirimkan, kecepatannya berapa. Kaitan dengan bandwidth ya ini ya, flow controlnya. Respon time out. Seberapa lama suatu alat itu menunggu reply ya. Jadi menunggu. Ibaratnya kalau misalkan Anda memanggil teman Anda, "Hai Rudi," dia diam aja.
Ruth, dia nggak nengok. Anda akan berapa lama akan memberi toleransi? Ya, respon time out-nya. Anda kira-kira udah tunggu 1 jam, orangnya dekat dipanggil-panggil nggak mau nengok, ya udah tinggal pergi ya. Ya siapa tahu yang Anda panggil itu patung ya. Anda buang-buang waktu. Akses method, bagaimana cara aksesnya ya. Jadi akses method itu misalnya terjadi suatu collision, tabrakan di sini ya, collision. Sama di dalam komunikasi data, komunikasi manusia, ketika misalkan saja Anda berkunjung ke kantor, Anda ingin menemui Pak Rudi misalnya, Pak Rudi sedang berbicara dengan Bu Heni. Nah, tentunya Anda tidak bisa langsung menimpali begitu saja. Setelah mereka berbicara selesai, baru Anda menimpali. Karena kalau tidak Anda menunggu, yang terjadi adalah collision, tabrakan. Misalnya Bu Heni sama Pak Rudi sedang bicara. Anda kemudian langsung terocos ngomong, Pak Rudi saya pengen ini. Terjadi collision, tabrakan suara. Pak Rudi pasti juga akan nggak nyaman. Nah, sama dalam komunikasi data pun juga, ketika ada collision di dalam jaringan, maka yang lainnya nunggu. Ya, atau kalau ketika ada dua device saling komunikasi menggunakan media yang sama, maka yang lainnya nunggu. Sama. Jadi dalam komunikasi data pun juga sama. Jadi aturan-aturan protokol yang ada di jaringan itu banyak adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana komunikasi di dalam jaringan. Kita mengenal yang namanya unicast. Unicast itu apabila kita bicara one-to-one communication. Jadi misalkan saya saat ini saya di sini ada yang namanya misalkan Andrew, maka ketika saya mengambil Andrew dia akan menjawab ya Pak, seperti itu. Ketika saya bicara dengan Andrew, yang lainnya hanya diam aja, dengerin aja, nggak akan ikut-ikutan. Karena saya bicara one-to-one communication. Kemudian ada yang namanya multicast one to many. Jadi misalkan saya bicara gini, bagi mahasiswa yang putra, mohon sekarang berdiri. Nah itu yang putra kan banyak tuh. Jadi ada di mahasiswa sini ada yang putri, ada yang putra. Yang putra suruh berdiri, yang putri duduk. Berarti saya multicast. Saya instruksi dari satu ke banyak. Kemudian ada broadcast, one to all. Jadi seperti ini juga. Saya bicara saat ini, semua mahasiswa yang mendengarkan, baik pria maupun wanita dengar semua, itu broadcast. Ya, jadi message delivery bisa secara unicast, multicast, broadcast. Itu di jaringan, bahkan di komunikasi real di kehidupan sehari-hari pun juga sama. Ya, itu jadi pemahaman unicast, multicast, sama broadcast. Saya harap Anda betul-betul paham juga. Ya. Jadi unicast, multicast, broadcast kalau digambarkan. Jadi kalau unicast ini pasti ke satu, unicast itu ke beberapa, broadcast itu ke semua. Oke. Dan protokol, ya protokol itu suatu aturan ya. Jadi sekumpulan rule, ya define network protokol define a common set of rule. Nah, protokol tersebut nanti bisa diimplementasikan ke dalam software, bisa diimplementasikan dalam hardware maupun dua-duanya. Ke software apa misalkan? Contohnya, misalnya orang membuat DHCP aplikasi DHCP server. Ini adalah bentuk software. Hardware apa? Misalkan membuat konektor, membuat kabel. Membuat kabel tidak sembarangan, harus ikuti protokolnya. Nah, itu dua-duanya apa? Dua-duanya misalkan kita membuat suatu dua-duanya misalnya kita membuat NIC, Network Interface Card. Nah, di situ ada software, ada hardware. Jadi di situ bagaimana softwarenya, bagaimana memberi MAC address, hardwarenya bagaimana NIC itu konektornya seperti apa. Nah, itu dua-duanya. Ya. Di dalam protokol sendiri tentunya ada function, format, sama rule. Jadi jelas ya. Itu seperti dalam pemrograman pasti ada function, format, sama rule. Nah, sekarang gini. Untuk TCP/IP model
Ya, TCP layer. Itu kita mengenal, ini kan tadi kita bicara protokol switch. Jadi di dalam suatu protokol, itu di dalamnya ada banyak protokol. Ini protokol TCP/IP. Di dalamnya ada protokol DNS, DHCP, DHCP versi 6, Slack, SMTP, POP3, IMAP, FTP. Nah, ini adalah protokol-protokol semua. Protokol semua ini. Ini protokol. Ya, ini kumpulan protokol. Kumpulan protokol di dalam suatu protokol. Ini protokol. Ya, protokol ya. Nah, untuk TCP/IP kita mengenal 1, 2, 3, 4 layer. Layer aplikasi. Layer aplikasi. Ini adalah protokol yang mengatur bagaimana suatu data itu nanti direpresentasikan. Ya, representasikan. Jadi misalkan saja Anda mengetik email, saya nulis kalimat. Tulisan ini kita kenal sebagai manusia. Tetapi komputer nggak ngerti. Maka ini per S ini harus diubah ke dalam bentuk ASCII misalnya. Jadi misalkan diubah ke ASCII misalkan 72F 8 misalnya. Ini misal WS enggak. Ini ASCII misalnya oke lah. ASCII-nya ini 1100113456678. Ini misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Ini angkanya berapa ini? Oke, ini tak buat yang paling gampang aja. Saya males untuk mengkonversi. 10123456678. Nah, kalau ini gampang. 120 128 129. Nah, ini misalkan seperti itu. Nah, ini yang dikenal oleh komputer, yaitu protokol itu mengatur bagaimana mengubah suatu karakter menjadi simbol. Demikian pula sebaliknya kalau mau ditampilkan di dalam layar, bagaimana mengubah simbol menjadi angka. Nah, itu tugas aplikasi layar. Nanti ketika kita belajar mengenai UC model, ini yang kita sebut sebagai presentasi. Kemudian ketika Anda menulis tersebut, Anda akan menggunakan misalnya Outlook, ya, program itu yang kita sebut sebagai aplikasi. Jadi ketika menulis seperti ini, kita harus menggunakan aplikasi. Yang kita sebut aplikasi. Jadi di application layer ini ada aplikasi, ada presentasi juga. Kemudian satu lagi ada session. Session itu adalah bagaimana mengatur. Jadi ketika Anda ketik, nah saat itu juga komputer Anda bekerja program yang lain. Jadi bagaimana memanage sesi aplikasi itu berjalan. Dan juga bagaimana session itu bagaimana nanti data yang sudah ada nanti akan dilemparkan di transport layer. Ini masih di dalam satu komputer. Jadi sesi ini ya. Jadi dari aplikasi, kemudian Anda kirim email tadi ya, saya nulis kalimat. Setiap huruf diubah ke dalam bentuk di dalam bentuk kode. Ya, itu namanya presentasi. Kemudian bagaimana koordinasi untuk pengelolaan itu adalah kerjanya session. Kemudian setelah itu diubah, tentunya kan saya menulis kalimat itu nanti dalam bentuknya jadi 100011021. Kalau nggak ada duanya ini hanya 10 nih, 01101111 bla 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 bla. Nah, tapi sebenarnya kalau kita nanti pelajari ini diubah dalam bentuk heksadesimal. Heksadesimal misalnya ini FA misalnya. Jadi nanti saya tulis saja FA FB
FC1A 0102 dan seterusnya. Ini serangkaian kode-kode hasil dari presentasi. Misalnya kalimat ini diubah dalam seperti ini. Nah, protokol transport layer di dalam komputer itu mengatur. Karena ini ada mengirim email kan bekerja di jaringan, maka transport layer ini akan memberi opsi pengiriman itu secara langsung atau tidak, ya, langsung atau tidak. Nah, karena itu email, itu protokolnya adalah langsung. Jadi servernya harus hidup. Jadi server tujuan harus hidup. Maka dia akan mengkontak dulu server tujuannya, ya. Nah, selain itu tugasnya apa? Tugasnya adalah tadi akan ada window size, ya. Jadi ada besar kecilnya message. Yang panjang ini akan dipecah-pecah. Jadi pecah-pecah menjadi banyak data ini. Namanya ini segmen. Ini segmen. Ini tugas dari transport layer. Masing-masing segmen dikasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini segmen. Di segmen ini juga dikasih tanda. Ini kasih nomor penampungnya. Ini port, ya. Port number source. Source itu penampungnya supaya nanti nggak campur. Misalnya source portnya adalah 60.001. Ya. Kemudian ada destination port. Nah, email itu portnya berapa? Nah, tujuan servernya baru nggak salah. Nah, itu untuk transport layer. Nah, ini angka-angka ini untuk pembungkus masing-masing data yang kecil. Jadi data yang kecil di sini, misalkan ini kan ada banyak, nanti di transport layer ada banyak data, ya, data. Transport layer ini akan dibungkus lagi. Jadi dari sini kecil ditambahin lagi header-nya lagi. Nah, tambahannya ini tadi. Nah, tambahin. Dibungkus transport layer. Nah, kemudian masuk ke internet layer. Ini masih di komputer yang sama juga. Ini dikasih tambahan lagi, tujuannya apa? Tujuannya kemana? Alamatnya mana? Ada destination address. Kemudian source address-nya. Jadi dari segmen tadi dibungkus lagi. Ini namanya paket. Jadi paket dibungkus lagi. Sampai network layer, network access layer dibungkus lagi, dikasih alamat lokal, MAC address. Kemudian trailer pembawanya apa. Nah, ini gambaran bagaimana suatu komunikasi data itu dikirimkan dari komputer nanti masuk ke jaringan. Ini globalnya, nanti modul-modul berikutnya kita akan lebih detail. Ini saya global dulu aja. Di modul juga dijelaskan apa itu DNS. Domain Name System. DNS itu adalah satu protokol untuk bagaimana mengubah alamat URL menjadi IP. Jadi misalkan Anda ketik google.com. Ini komputer itu nggak paham. Ini harus diubah dulu ke dalam bentuk angka. Misalnya, ini misalnya jadi 104.102.111 misalnya 127. Nah, komputer hanya bisa mengenal IP. Nah, data-data ini tersimpan di DNS server, ya. Itu DNS server. Kemudian ada DHCP sekarang. DHCP ini adalah protokol yang mengatur pemberian IP secara otomatis, ya, otomatis. Jadi IP DHCP versi 4 atau DHCP versi 6. Ada Slack di sini. Slack itu sebenarnya DHCP versi 6. Ini sama. Cuma Slack ini adalah suatu protokol di mana kalau kita menggunakan IP versi 6 itu bisa di-generate secara otomatis, ya, Slack,
Ya, itu protokol itu nanti kita masuk API versi 6 kita akan bahas lebih detail. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini adalah protokol untuk email ya. Demikian juga untuk POP3 sama IMAP. Ini mekanisme apakah kalau POP3 itu kalau data itu tersimpan di server mail. Kalau IMAP itu tersimpan. Jadi IMAP itu mirip seperti kalau Anda pakai Google, web Google. Tapi kalau POP3 itu kalau kita instalasi server sendiri, ya. Jadi itu ketika data itu sudah kita download, maka di server nggak ada sama sekali. Tapi kalau IMAP, selama tidak kita hapus, maka data email itu ada di server. Ya. Kemudian ada yang namanya file transfer protocol. Ya. Ini file transfer. Ini protokol yang berkaitan dengan file transfer. Bagaimana kita menyimpan file. Ada TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Ini hanya bedanya dengan yang atas. Ini hanya masalah pakai UDP atau TCP. Ya. Jadi kalau FTP di atas pakai TCP, TFTP bawah pakai UDP. Kemudian di aplikasi layar ada HTTP, HTTPS, ada REST. Ya. Ini contoh aja sih. HTTP sama HTTPS bedanya adalah kalau HTTP itu not secure, kalau HTTPS secure. REST itu biasanya dipakai untuk API ya. Jadi request API ya. API. Jadi kalau misalkan Anda contohnya aja misalkan Anda menggunakan Grab atau menggunakan Gojek. Nah, tentunya kan bisa ada rutenya tuh. Nah, tentunya dia pasti itu pemrogramannya menggunakan REST IP ya, dan membutuhkan request juga dimanfaatkan itu, mendapatkan data dari pihak sumber lain. Nah, itu mengenai web services-nya. Kemudian ini transport layer. Transport layer kita mengenal yang namanya connection oriented. Jadi connection oriented itu suatu mekanisme komunikasi di mana lawannya itu harus standby. Jadi ibaratnya begini, kalau Anda saat ini ingin berkomunikasi dengan orang tua Anda, ada dua pilihan, yaitu komunikasi langsung atau tidak langsung. Komunikasi langsung itu misalnya kalau Anda pakai telepon, handle orang tua Anda, diangkat atau tidak, Anda akan tahu, ya kan? Jadi misalkan Anda dial, tidak pernah diangkat, jadi wah ternyata ini papa sedang tidur nih, atau HP-nya tertinggal. Anda bisa berkomunikasi, ya. Nah, komunikasi langsung. Tetapi kalau diangkat, ciri khas connection oriented itu ada umpan balik. Jadi misalkan Anda, Pak selamat siang, papamu akan jawab, iya. Apa dek? Butuh kiriman uang ya? Nah, kamu akan jawab, iya Pak. Gitu. Kemudian kamu cerita banyak, papamu pasti akan dengar, oh iya, pasti dia selama kamu cerita, dia akan memberikan respon, ya. Itu ciri khas seperti itu. Di komputer pun juga sama juga. Nah, kalau connectionless UDP, ibaratnya Anda kasih message WA. WA Anda kirimkan, ketika Anda send, Anda nggak peduli papa Anda sudah buka atau belum, ya. Jadi mungkin papa Anda tidur, tetap Anda terkirim, ya. Yaitu tidak langsung. Ciri khas UDP itu tidak ada respon balik. Ya, di dalam jaringan nanti sama seperti itu. Nah, kalau itu zaman saya dulu lebih gampang menganalogikan, yaitu surat. Saat ini nggak ngerti surat menyurat pakai perangko ya, nggak ada kan? Jadi connectionless itu adalah kita mengirim surat pakai perangko, yaitu ya dikirim surat, kirim pesan. Kita nggak tahu apakah suratnya itu sampai atau tidak. Ya. Jadi yang penting surat itu sudah kita kirimkan. Soal nanti di jalan itu dibuka orang, ya kita nggak ngerti. Beda ketika kita telepon, itu connection oriented. Kita komunikasi lewat telepon, ya kita langsung tahu. Nah, itu bedanya connectionless sama connection oriented. Kemudian di layer internet layer, ini kita mengenal yang IP versi 4, NAT dan sebagainya.
IP versi 4 tentunya bagaimana pengalamatan IP versi 4 yang 32 bit. Yang IP versi 6 itu pengalamatan 128 bit. NAT bagaimana istilahnya mentranslasikan dari IP public ke IP private, khususnya di IP versi 4 ya. Lalu ada ICMP, ICMP versi 4 dan ICMP versi 6. Jadi bagaimana kita memberikan message ICMP ping misalnya, mengetahui koneksi ya. Itu ICMP next generation. Kemudian protokol routing. Bagaimana suatu data itu dipindahkan dari alat ke alat yang lain, dari network satu network yang lain. Jadi misalkan saja Anda dari rumah, kenapa bisa mendengarkan suara saya? Tentunya ada routing protokol di sini. Jadi antar ISP itu ada routingnya, ya. Ada yang pakai BGP, BGP itu untuk antar ISP. Kemudian di internal sendiri ada OSPF, EGRP. Kemudian di layer network access layer ada ARP, Address Resolution Protocol. Jadi bagaimana memappingkan antara IP dengan MAC address. Kemudian di data link protokol ada Ethernet. Anda menggunakan kabel kah atau Anda menggunakan wireless ya. Nah, itu protokol-protokol yang ada di jaringan. Nah, tentunya apa yang saya jelaskan di sini belum mengcover seluruh materi ya, karena memang saya hanya berikan yang sekiranya yang penting. Tidak berarti bahwa yang tidak saya berikan tidak penting, tapi saya minta Anda baca. Jadi karena ini sudah materinya sudah cukup detail, Anda bisa baca nih. Enkapsulasi tadi sudah saya singgung juga ini tadi, bagaimana proses enkapsulasi. Tolong adik-adik mahasiswa ini dibaca. Kalau kesulitan bahasa Inggris pakai Google Translate aja nggak apa-apa. Ini juga sudah memberi gambaran yang bagus pakai Google Translate ya. Jadi ini gambar-gambarnya ada yang tadi saya jelaskan tadi. Kita ambil data dipecah-pecah jadi data-data kecil-kecil namanya data. Kemudian setelah data itu dikasih enkapsulasi. Transport header tadi dikasih port number data. Jadi masing-masing kecil jadi satu ini. Kemudian masuk turun ke bawah lagi dikasih header lagi, dikirimkan. Nah ini Anda baca deh. Kemudian ini juga ada kalau Anda jalankan juga bisa. Nah ini ada gambar seperti ini. Ketika Anda browsing tentunya tidak langsung seperti ini web server itu dia akan dipecah-pecah data. Nah data itu tentunya nanti data di segmen nanti dia akan dipecah-pecah. Gambar yang dari browser tadi, nah ini dikasih enkapsulasi. Nah, ini apa yang saya jelaskan sudah ada di websitenya Cisco Netacad. Dan ini ilmu ini, pemahaman ini tidak melulu Cisco. Jadi meskipun ia memberikan Cisco, tapi ini adalah ilmu yang sifatnya general. Berbagai produk di jaringan itu menggunakan prinsip yang sama seperti ini, tidak berbeda. Ya, jadi ini adalah ilmu yang umum. Jadi tidak, wah ini kan hanya berlaku di Cisco Pak. Tidak. Ini di Mikrotik bisa, Juniper bisa, Huawei bisa, segala macam alat jaringan mengikuti teori ini.